Đá Việt Nam thì vẫn đi tìm tấm huy chương vàng SEA Games trong môn bóng đá nam. Lối chơi này đòi hỏi thể lực tốt. Chúng ta cần chú trọng từ công tác đào tạo cầu thủ trẻ. 같이 나를 태워가지고 그 장소까지 내가 Park Hang-seo ingatkan Vietnam jangan remehkan Indonesia di round ketiga. Ya, akan sulit berhadapan di round ketiga jika kita melihat skenario yang ada di grup C, di mana timnas Indonesia berada satu grup dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Pantas banyak yang menilai bahwa timnas Indonesia hanya sedikit memiliki peluang dan bahkan tidak ada sama sekali. Dan hal itulah yang diungkapkan oleh media Vietnam dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan bisa berkata banyak di round ketiga nanti. Batas hal ini menimbulkan spekulasi yang positif dari mantan pelatih mereka sendiri. Park Hang-seo Januari lagi bahwa jangan lagi meremehkan timnas Indonesia. Mungkin Park Hang-seo menilai bahwa timnas Indonesia yang sekarang berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang dulu. Terutama saat beberapa pemain diaspora yang baru yang telah bergabung dengan timnas Indonesia menimbulkan efek yang luar biasa untuk timnas Indonesia naik level. Namun dari media Vietnam yang merasa bahwa timnas Indonesia akan bernasib sama dengan Thailand dan Vietnam yang dulunya mereka pernah bernasib sial di round ketiga. Namun sekali lagi, hal itu memancing emosional sendiri yang gregetan dengan media yang dilontarkan Vietnam, di mana mantan pelatih mereka sendiri Park Hang-seo untuk jangan lagi meremehkan Indonesia. Karena faktanya Indonesia sudah naik level dan untuk Vietnam sendiri mereka stagnan di situ saja dan hal itulah mengapa kemunduran diri Park Hang-seo ditandai dengan ketidakberkembangnya pemain Vietnam. Ya, dari hasil drawing kualifikasi Piala Dunia yang telah resmi diumumkan, di mana melihat hasil ini tak sedikit yang merasa pesimis dengan melihat negara-negara langganan Piala Dunia yang akan dihadapi oleh Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa nasib timnas Indonesia akan sama seperti nasib Vietnam dan Thailand, di mana hal itu terjadi pada beberapa tahun silam. Thailand yang dulunya disebut dengan Raja ASEAN berada satu grup dengan Australia, Jepang, Saudi Arabia, Uni Emiratas Arab dan bahkan juga Irak. Harus diperlukan di dasar klasemen yang hanya mampu meraih 2 poin. Yang itu artinya pesan Raja ASEAN pada waktu lalu tak pernah meraih kemenangan satu kali pun dari 10 pertandingan yang digelar. Sehingga hal itu terlihat jelas bahwa level ASEAN pada saat itu sama sekali tidak dipandang. Sedangkan Vietnam sendiri, mereka yang berhasil lolos ke orang ketiga pada 2022 lalu yang sedang naik daun bersama Park Hang-seo bernasib sama dengan timnas Thailand, di mana mereka bergabung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Oman. Negeri Nguyen benar-benar tak berkutik dan berada di bawah dasar klasemen juga. Jika melihat perbandingan dari Thailand, mereka lebih unggul 2 poin yang dimana mereka mendapatkan 4 poin dalam 10 pertandingan. Dan melihat Indonesia sendiri, mereka terlihat hampir sama dengan grup yang telah dijalani oleh Vietnam dan Thailand pada waktu lalu. Lantas bagaimanakah nasib Indonesia, apakah sama dengan Vietnam dan Thailand nanti? Ya, melihat perkembangan yang ada untuk timnas Indonesia saat ini, jika kita melihat peluang maka bisa dipresentasikan menurut kami 40% adalah angka yang dirasa untuk timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Ya, kita tim juga tidak menguluk-nguluk di atas kertas bahwa timnas Indonesia masih di bawah negara-negara yang ada di grup C. Namun kita tak berkecil hati. Dengan adanya para pemain dari Eropa yang juga nantinya akan bertambah, otomatis persentase lolos juga akan bertambah. Intinya timnas Indonesia harus bisa mencuri poin dari Cina, Bahrain, bahkan juga Saudi Arabia yang kami pikir kami bisa mengatasi permainan dari mereka. Dengan paling realistis adalah bahwa mencuri poin dari negara-negara tadi, karena juga kita tidak menepik bahwa Australia dan Jepang memang berada di atas kita. Caranya adalah kita harus mencuri poin dan menggunakan pertandingan yang terpenting di laga tandang. Pernah dengan skuadnya kita miliki saat ini bahwa Indonesia bisa kok bersaing dengan tim-tim di bawah Jepang dan Australia. Namun sebagai catatan, timnas Indonesia tak melakukan blunder fatal kembali seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Dan dalam hal ini pemain grade A sangat dibutuhkan. Ya, semoga saja nama Martin Paes yang saat ini sedang ngambang federasinya bisa segera diselesaikan. Bahkan juga oleh Romani dan Kevin Dix yang menyatakan keinginannya bergabung timnas Indonesia. Ya udah disat-sat aja.
Ya, di sisi lain media Vietnam yang bernama VOV menyebut bahwa timnas Indonesia berada di grup C terbilang hanya memiliki sangat sedikit peluang. Di mana dalam artikelnya mereka menyebut begini, sore ini 27 Juni dilakukan pengundian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Berdasarkan hasil pengundian, satu-satunya wakil Asia Tenggara Indonesia masuk dalam grup maut. Dengan demikian, Indonesia tergabung di grup C bersama tim Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini grup di mana Indonesia dinilai paling rendah, peluang pelatih Shin Tae-yong dan timnya untuk melaju tidak besar. Tulis artikel media VOV seperti yang dilansir dari bola.net. Yang menanggapi hal tersebut, mantan pelatih mereka Park Hang-seo menegaskan bahwa media Vietnam tak seharusnya menjelek-jelekan timnas Indonesia terus-menerus secara berlebihan dan secara sengaja meremehkan Indonesia. Di mana menurutnya tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong telah menunjukkan hasil yang positif dengan membuat Indonesia naik level dan apalagi dengan banyaknya pemain diaspora yang berdatangan nilai cukup bagus untuk mendongkrak perkembangan Indonesia lebih maju dari negara ASEAN lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya gitu-gitu aja, di mana mereka sulit untuk mendapatkan pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Ditambah dengan adanya beberapa konflik di Vietnam yang juga membuat pelatih asal Korea Park Hang-seo mundur dari jabatannya dan tak melanjutkan untuk menjadi pelatih di negeri Nguyen. Lantas hal ini membuat Park Hang-seo turun bangga dengan prestasi yang dimiliki oleh Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong dan menilai bahwa Indonesia akan menjadi raja baru di kawasan ASEAN. Pelatih Shin mampu dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara, ucap Park Hang-seo seperti yang dikutip dari Zing News. Ya, berkaca dengan apa yang dilontarkan oleh pelatih Park Hang-seo telah benar adanya. Hal itu terbukti nyata ketika timnas Vietnam dikalahkan dalam 3 kali pertandingan beruntun dari Indonesia. Jelas ini bukanlah keberuntungan semata. Maka dari itu dengan fakta yang ada tentunya Vietnam sebagai negara tetangga di kawasan ASEAN mendukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Bukan malah merendahkan begitu. Tapi ya udahlah, nasi telah menjadi bubur. Dan hal ini sudah terjadi. Ya, kalian lihat saja nanti bagaimana kelanjutan kita berlaga di round ketiga bersama pemain diaspora yang nantinya akan bersaing bersama tim-tim negara langganan Piala Dunia. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Chu Jae kỳ vọng điểm tựa sân nhà Mỹ Đình sẽ mang tới sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đọ sức tiềm ẩn nhiều khó khăn với Iraq vào tháng 21. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Park Hang-seo yang mengingatkan Vietnam bahwa jangan meremehkan timnas Indonesia di round ketiga.